Wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Sekali lagi saya ajak kita bertepuk tangan sebagai penyemangat bagi kita semua di pagi hari ini, hari yang kedua kegiatan event kabupaten yang kita laksanakan di tingkat kampung. Yang terhormat Bupati dan Wakil Bupati Teluk Berdama, hormati Kepala Balai Taman Nasional Teluk Cendrawasih, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Distrik se-Kabupaten Teluk Berdama, yang kami hormati puji dan syukur kan Musrenbang tingkat Kabupaten Teluk Berdama. Sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita akan menaikkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar jalannya Musrenbang dari awal sampai dengan selesai dapat berjalan dengan baik. Dan doa pada kesempatan pagi hari ini akan dibawakan oleh Bapak Guru Daniel Masuk. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan surga, atas perkenan-Mu hingga para peserta Musrenbang, lebih khusus kedua Bapa yang memimpin teluk ini, Engkau mau karuniakan hikmat surgawi bagi mereka berdua, sehingga dalam tugas dan pelayanannya ini Engkau sendiri melihat hati-hati mereka. Untuk itu ya Tuhan, berikan kesehatan dan umur yang panjang, sehingga beliau berdua ini dapat memimpin negeri ini dengan rendah hati, takut akan Tuhan, dan selalu percaya bahwa di dalam semua pekerjaan yang hendak dilaksanakan, Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan dan pekerjaan mereka. Bapa di surga, hamba berdoa dan menyerahkan bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Yang terhormat Ketua DPRD atau yang mewakili, yang kami hormati Wakil Bupati Teluk Berdama, yang kami hormati Bapak Kapolres atau yang mewakili, yang kami hormati staf ahli Bupati, para asisten Setda, para pimpinan OPD Kabupaten Teluk Berdama, yang kami hormati para kepala distrik,
para kepala kampung yang hadir, khusus kepala kampung di wilayah Distrik Ron yang kami hormati, mungkin dari aparat kampung ada yang hadir dan masyarakat, para undangan sekalian yang kami hormati. Shalom. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita sekalian. Pertama, kita patut menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Sampai dengan hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, dan ini hari kedua kita ada di sini di Kampung Niap, Distrik Ron. Sebelum melanjutkan sambutan Bupati, pertama saya ingin menyampaikan terima kasih bersama Bapak Wakil Bupati, menyampaikan terima kasih kepada Kakak Guru Maso yang tadi sudah menyampaikan doa kepada Tuhan untuk kami berdua, tetapi juga untuk kita semua dan juga untuk pekerjaan kita di hari ini. Kemudian yang kedua, untuk semua kita di jajaran Pemda yang setia hari ini, baik pimpinan dan seluruh staf yang hari kedua masih tetap semangat ada di sini dalam rangka melaksanakan tugas yang biasanya orang bikin di kota besar, bikin di tempat yang bagus, indah, hotel yang bagus, atau di hotel, atau mungkin di tempat yang ber-AC, kursi-kursi yang meja yang penuh dengan hiasan. Tapi kita di Mondama 2 hari ini kita ada duduk di sini. Oleh karena itu, untuk seluruh pimpinan, jajaran pimpinan, dan sampai kepada staf yang bersedia hadir dalam 2 hari di Kampung Niap, Distrik Ron, bersama Wakil Bupati, kami menyampaikan, dan pimpinan Dewan, kami menyampaikan terima kasih juga untuk Kepala BP4D dan jajaran yang mempersiapkan seluruh acara selama 2 hari ini. Saya tidak tahu, mungkin masing-masing merasa, tapi saya sangat merasa nyaman sekali di sini dalam 2 hari ini. Tadi pagi dilapori Pak Kabid Teksosbud bahwa pendapatan masyarakat cukup signifikan dengan kehadiran kita di sini. Ya, cukup signifikan, dan itulah yang menjadi pertimbangan kenapa kita lakukan ini di. Maaf saya sering bukan membedakan ibu bapak, tapi saya lebih suka menyebutkan dompet-dompet kita bawa turun ke rakyat. Dan ini sudah kelihatan, sangat kelihatan sekali di sini. Sehingga mungkin bukan cuma Musrembang saja, tetapi momen lain kita coba lakukan bagaimana sama-sama kita turun. Nanti saya sangat berharap para Pak Sekda tidak ada, para asisten ada. Coba dibicarakan dengan Bapak Sekda supaya kalau turun, saya harap SPPD semua harus dapat, karena ini kita mau bawa turun dompet turun ke kampung. Jadi saya ingatkan yang kedua kali lagi nih, kemarin dan hari ini, staf sekalipun harus diberi biaya perjalanan dinas, karena tujuan kita turun ke kampung, bagaimana kita membawa dana perjalanan dinas kita untuk belanja di kampung. Sama kan, kita bawa uang perjalanan dinas kita ke kota, kita belanja di kota. Pertama kita coba ciptakan suatu situasi di mana bagaimana uang perjalanan dinas kita bawa ke kampung. 1 tahun mungkin itu kita coba buat 1 atau 2 kali momen di kampung mana kita turun ke sana. Itu bentuk bagaimana kita memberikan kontribusi kepada masyarakat kita. Ibu bapak sekalian, ya, mungkin itu sedikit tambahan awal yang saya
sampaikan sebelum sampaikan sambutan ini, karena ya 2 hari ini merasa sangat nyaman sekali, menikmati sekali situasi di Kampung Niap. Tadi malam Bapak Wakil rapat sampai jam berapa ya Bapak Wakil? Jam 10 ya. Saya tawar-menawar dengan Telkomsel ya, Baktika ini sampai jam 1 malam. Minta mereka tingkatkan bandwidth, karena kita baca di sini di bandwidth di HP ini kita baca ada tulisan 4G besar-besar. Tapi saya tes speed baik upload downloadnya 0 Mbps. Saya kirim kepada mereka Telkomsel Bakti tadi malam sampai jam 1 ya, tawar-menawar dengan mereka. Ya, pagi jam 5 baru mereka sampaikan kalau diminta 1 nomor untuk nanti di up di situ. Jadi hari ini mungkin kita stop via dulu, kasih kesempatan untuk Bapak Distrik, mereka mau Vicon dengan Kemendagri nanti jam 10. Sudah jam 10 ya? Iya. Kita yang lain stop dulu, kita koneksi internet supaya nanti satu komputer satu nomor yang dipakai itu untuk membantu para kepala distrik yang hari ini harus Vicon dengan Kemendagri. Ini yang salah satu yang saya ingin sampaikan, bahwa kalau kita tidak turun ke kampung, maaf saya pakai bahasa sederhana, tentara tahu rakyat dong punya susah. Kalau kita turun ke kampung ini baru rasa. Bagaimana, sepakat tak? Mau kirim data saja sampai hati ganas juga ya. Ya, saya ulangi, Ibu Kepala Sekolah SMP apa namanya? SMP di Mondiboy ini. Di Kubiar di Kaibia. SMP bukan SMP, SMA di Pantai Kubiar ini. Dia bilang, Bapak saya lihat saya akses tapi bola-bolanya putar lama sekali. Ya, itu kesulitan-kesulitan dan hambatan yang dihadapi oleh rakyat. Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, di kesempatan ini mungkin saya sedikit memberikan arahan terkait dengan dinamika perencanaan yang sedang terlaksana melalui forum perangkat daerah yang sudah kita laksanakan kemarin ya. Dan hari ini kita lanjutkan lagi dengan Musrenbang RKPD. Ada 2 hari kita berada di sini dan ada refleksi hati yang muncul terhadap sejumlah permasalahan yang perlu kita selesaikan. Namun kita sadari bahwa permasalahan tersebut tidak mudah dan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Oleh karena itu, seperti kemarin sudah kami sampaikan, bahwa mari sama-sama kita bisa membahas dan melihat semuanya, tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang dan analisa-analisa tertentu, terutama terkait dengan kemampuan keuangan daerah kita. Kemarin kalau ikuti baik penyampaian materinya Bapak Kepala BPMPD, ya saya begitu lihat bertanya tetapi menjadi tantangan, terutama di proyeksi pendapatan 2023. Ini menjadi tantangan ya. Sebentar nanti di materi terakhir saya kopi lembaran itu untuk ditambahkan di materi arah kebijakan pembangunan di Wonama. Kita menurut 2001 itu di tahun berapa Pak? Nah, 2020 1T, walaupun memang itu bukan real ya, bukan real. Tahun 2020 861 ya, 861, kemudian 2022 952 kalau tidak salah. Prediksi kemarin 781 kan? 761 ya. Dan oleh karena itu mari kita hari ini, hari terakhir, saya harap para pimpinan OPD, mari kita bisa melihat apa yang benar-benar prioritas bagi rakyat di daerah ini dan betul-betul sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Contoh yang menjadi topik kita hari ini, tema kita hari ini,
pemulihan sosial dan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat di Teluk Wondama. Ibu bapak sekalian yang kami hormati, oleh karena itu saya ingatkan bahwa dalam proses perencanaan yang terus dinamis, agar kita perlu selektif dalam merumuskan kegiatan-kegiatan yang direncanakan serta kegiatan dan subkegiatan yang sudah disepakati perlu dikawal sampai pada tahapan penganggarannya. Ya, jangan lupa yang kemarin saya garis bawahi, yang sampai Bapak Distrik dan ada Bapak Ibu Kepala Distrik, oh mereka ada pikon. Aparat kampung ada kah? Dari NIAP? Wah, Bapak dulu datang dulu dengar supaya bisa ikut itu ya. Jangan sampai ada yang sama sekali tidak terakomodir. Kita paham bahwa memang dana kita terbatas, tapi paling kurang 1-2 bisa ada yang terakomodir supaya mereka tahu bahwa mereka juga duduk rapat dan apa yang mereka pikirkan itu bisa terjawab. Sebaiknya kita mengerjakan 1 atau 2 agenda besar namun berdampak pada masyarakat daripada banyak namun tidak ada dampaknya. Maka itu saya percaya bahwa kegiatan dan subkegiatan yang dirumuskan saat ini sudah mempertimbangkan prinsip di atas dan merupakan kegiatan terbaik dalam menjawab permasalahan daerah. Hadirin sekalian yang kami hormati, perumusan kegiatan untuk menjawab permasalahan masyarakat tidak hanya berfokus pada APBD Kabupaten Teluk Wondama saja, melainkan ada ruang lain yang dapat kita tempuh, yaitu melalui APBD Provinsi dan APBN. Ruang ini perlu kita manfaatkan dengan baik dengan menyiapkan setiap dokumen pendukung persyaratan teknis yang diperlukan sehingga kita usulkan beberapa kebutuhan pendanaan ke provinsi dan pusat. Kita harus mengetuk hati pejabat-pejabat di provinsi dan di pusat sesuai dengan prinsip saya bahwa berkat itu tidak akan datang begitu saja, melainkan berkat itu harus kita upayakan. Saya tetap bersama Pak Wakil, saya tidak boleh bilang saya karena kami dia satu paket, jadi di mana-mana selalu saya sampaikan saya bersama Pak Wakil. Bersama Pak Wakil kami komitmen bahwa mekanisme perencanaan tetap jalan, Bapak Kepala Bapeda tetap jalan, tetapi kami juga akan menggunakan cara-cara lagi yang lain untuk membackup ini supaya jalan. Contoh, tahun ini kita tidak usulkan, tapi kita lagi ditunggu sekarang ini. Kalau ada sertifikat tanah, kita dapat rusun 1. Itu tidak pernah kita kirim surat usul-usul. Rusun 3 lantai, rumah susun 3 lantai. Ya. Mudah-mudahan rumah sakit pertama bisa jadi lagi. Dokumennya sudah diminta. Ya, saya berharap kepada kepala dinas, kita tetap ikut mekanisme yang ada, siapkan dokumen. Mari kita pergi ke sana, ketuk hati mereka. Sebab ada beberapa orang yang sudah kita kenal bisa memberikan dukungan, membantu. Jadi selain mekanisme perencanaan yang ada, kalau bisa ada yang bisa, saya berharap bisa semua ini. Nanti rencana sebenarnya di atas tanggal awal April ini kita pergi, tetapi tanggal 5 dan tanggal 7 ada acara. Kemudian sudah dekat dengan tanggal 12. Tapi di atas tanggal 5 saya diminta untuk harus segera ke Jakarta untuk mendatangkan bantuan BLK. Itu tidak kita usul. Ya. Tapi hanya komunikasi telepon lewat relasi yang ada, diminta untuk ya sekarang kalau harus pergi nih tanda tangan semacam surat pernyataan saja bahwa daerah siap menerima BLK. Nanti siapa yang ikut ya, kepala dinas mana yang punya tugas ini? Nagertrans ya? Iya, Pak Nagertrans ini lagi ditunggu di atas tanggal, mestinya sekarang, tapi kita masih ada sini. Jadi setelah ini kita harus segera pergi untuk tanda tangan surat pernyataan. Mereka minta harus tanda tangan di sana. Ini contoh-contoh bahwa ya saya merasa ini berkat yang Tuhan hadirkan untuk kita di Wondama.
Makanya maaf ini saya bicara banyak di luar ini, di sambutan ini, karena sangat yakin bahwa tanah peradaban Tuhan ada dan Tuhan berkati. Ya, kita beri kemuliaan untuk Tuhan, untuk tepuk tangan. Karena rusun kami tidak, ini hanya bicara-bicara saja. Dapat, dan mudah-mudahan mereka juga begitu. Karena bicara-bicara saja, ditunggu untuk sekarang harus pergi untuk tanda tangan. Kalau memang harus pergi, nanti pergi, balik lagi untuk acara tanggal 5, tanggal 7 di sini. Kemudian tanggal 12 habis HUT Kabupaten, mesti rombongan besar berangkat lagi untuk berjuang untuk bandara. Tidak ada alasan, harus jadi bandara bangun di bandara. Kita mesti berjuang, gunakan semua kekuatan yang ada untuk membangun bandara ini. Soal mekanisme perencanaan dan lain-lain nanti kita urus dari belakang. Sepakat begitu ya? Ya, mari kita bayangkan bahwa kalau bandara jadi, siapa yang mau naik ke gelombang laut-laut lagi, sana lagi? Bapak-bapak dan di road cukup ke Yobanggar, ikan perahu situ, naik mobil ke Mawoi, naik pesawat. Ya, kakak masuk ya. Nih, beliau ini saya tidak bisa panggil bapak, panggil kakak, karena dari dulu selalu panggil kakak jadi. Ya, hadirin sekalian yang kami hormati, semua langkah upaya yang dilakukan menjadi momentum untuk memperbaiki beberapa permasalahan dan isu-isu krusial di daerah ini yang masih berfokus pada kemiskinan, kualitas pendidikan, layanan kesehatan, dan pemerataan infrastruktur, pelayanan dasar, dan tentunya untuk mewujudkan itu kita harus menangani berbagai permasalahan di atas. Maka marilah kita menjaga semangat dan memupuk kebersamaan dan kerjasama sehingga semuanya bisa kita capai. Mari kita kesampingkan ego sektor dan perlu meningkatkan koordinasi dan sinergitas dalam rangka mewujudkan integrasi perencanaan dan penganggaran. Para pimpinan OPD, Pak pimpinan Dewan, Bapak yang OPD, Bapak Kapolres, wakil semua kita, ya sebelum mengakhiri sambutan ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk semua yang betah hadir di sini selama 2 hari ini, dan kita sudah mungkin pasti ada yang capek dan lelah, tapi saya percaya Tuhan pasti memberkati. Kita ada di Itinerary di Miei, kita ada di Ron. Ini tempat-tempat yang diberkati oleh Tuhan. Sejak awal peradaban orang Papua mulai dibuka. Saya percaya semua yang ada di sini diberkati Tuhan. Berkatnya Tuhan seperti apa, waktunya kapan, itu Tuhan yang tahu. Semua yang hadir hari ini, Muslim atau Kristen, dari suku manapun, saya percaya diberkati Tuhan. Karena Tuhan memberkati Pulau Ron lebih dulu, baru memberkati kita di dalam sejarah penginjilan. Jadi yang datang di sini, saya percaya Tuhan telah sediakan berkat untuk kita semua. Ini rohani saya yang bicara. Percayakan diberkati. Mengakhiri sambutan ini nanti saya sampaikan lagi dalam arah kebijakan, tetapi supaya saya tidak lupa, takut nanti bicara terus lupa. Mengakhiri sambutan ini, Bapak Wakil, Bapak sudah disposisi, tapi tadi saya panggil Ibu Kadinsos. Cuma nanti seperti apa diatur ya, Jumat baru atau bagaimana gereja ini gitu untuk mau diresmikan, kita bantu 50 juta. Tambah lagi yang Bapak sudah disposisi. Karena saya yakin nanti orang banyak datang gitu. Terutama keluarga-keluarga yang ada di kota pasti akan datang. Itu satu, jadi kita bantu, nanti kita lihat lagi. Pimpinan OPD untuk mau berbagi berkat, silakan Nus atur. Kita sumbang spontanitas kah? Kalau tidak ya nanti kita atur waktu lain. Yang lain saya tidak boleh paksa karena saya tidak tahu kemana datang nih. Lengkap kah tidak kah? Mungkin kurang-kurang kah? Ya, kita semua pernah begitu jadi. Kalau tidak nanti kita atur waktu yang lain. Satu. Yang kedua, tadi pagi saya jalan foto-foto ini, kolom-kolom ini. Saya ulang lagi. Betapa indahnya kita duduk di atas tempat ini dan
lihat ke bawah ada kolam ikan, ada ikan berenang di kolam ini. Oleh karena itu saya menyampaikan kepada Bapak Kepala Bapeda, kita 2 hari di Niam. Niam tentunya punya usul, atau Ron tentunya punya usul tertentu. Tetapi saya mau titip semacam pikiran, kita tinggalkan Niam, apa yang kita mau buat untuk Niam selama kita ada 2 hari di sini, supaya kita ada di sini 2 hari tetapi ada dampak. Jadi jangan kita cuma numpang acara tetapi kita tidak buat sesuatu di luar daripada yang mereka usulkan. Sepakat begitu kan? Apakah balai kampung ini kita renov jadi bagus dan di luarnya kita bikin kolam ikan? Atau bagi saya, yang kampung yang gampang kita tata itu Niam ini. Dari dulu sejak mulai ijak kampung Niam ini, Bapak Wakil yang mengembangkan ya, dengan KAT itu dilanjutkan Bapak Edi Renmaul yang bangun. Begitu kan? Oh, Pak Yapi yang bangun. Tapi kampung ini coba pagi baru ambil foto dari ujung ke ujung. Betapa indahnya kampung ini. Kalau kita bisa nata lagi, mungkin Bapeda kita tambah satu, ini terlalu dekat ini yang taruh di bawah ini. Kita tambah dia lebih jauh ke laut lagi, rumah saling membelakangi, jadi ada yang menghadap ke darat, ada yang menghadap ke laut, dan itu tentu view ke laut akan lebih bagus. Memang ini berat. Saya sampaikan ini bukan berarti saya tidak menyadari kondisi keuangan daerah. Tapi coba kita kolaborasi dengan dana desa. Desa kerja apa, kita kerja apa. Kalau rumah kan, yang penting kita bisa usul kan. Kalau rumah saya pikir tidak ada masalah. Ada yang bertanya, Bapak nanti timbun bagaimana? Pola hidup masyarakat begini, jadi kita bangun sesuai dengan latar belakang budaya masyarakat. Cuma nanti konstruksi di bawah yang di laut itu yang nanti kita pikirkan caranya bagaimana. Itu satu, itu yang kedua. Jadi di luar yang diusulkan oleh pemerintah kampung distrik, tapi kita ada 2 hari di sini. Saya harap mungkin nanti dalam pembahasan coba dipikirkan apa yang bisa dibuat. Kalau tidak bisa 2, 1 lah yang bisa dilakukan. Itu hadiah untuk Niam selama kita ada 2 hari di sini. Tepuk tangan untuk Ibu Distrik, Kepala Kampung dan semua masyarakat sini. Bukan berarti Ron, Ejende, Bena, Indai, Warkayo, Syabes tidak kita perhatikan, kita perhatikan. Bapak sebentar, kalau cuaca teduh kita bisa lari lihat sekolah kan? Sekolah yang di ujung di Tanjung sana itu. SMP ya. Karena ya saya tinggal di kota di Manokwari tapi di Wasir, tapi kalau hujan saya pikir anak sekolah di Niam ini mereka sekolah bagaimana? Coba Bapak bayangkan. Itu. Sekolah di sana memang belum berfungsi, mereka lagi numpuk di sana. Nah, sekolah di Yene sudah tertutup tanah lagi. Nanti coba kita pergi lihat, sehingga kalau kita lihat tentunya ada pikiran-pikiran tertentu yang bisa kita sumbangkan dan berikan untuk distrik Ron. Itu hal yang saya perlu tambahkan untuk kita semua di dalam sambutan ini. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih banyak untuk semua yang boleh setia di distrik Ron, di kampung Niam selama ya kita yang lain bilang 2 hari, Pak Kepala Bapeda 3 hari mungkin ya. Kepala Bapeda 3 hari ada di sini bersama dengan staf untuk mempersiapkan seluruh acara ini. Demikian beberapa hal yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini. Dan pada hari ini tanggal 1 ya, oh ini kita sudah masuk bulan baru ini. Pulang langsung terima gaji. Iya, mari silakan Bapak Ibu berdiri semua. Kita menaikkan pujian, syukur, hormat, kemuliaan kepada Tuhan yang memberikan kesehatan dan kekuatan untuk kita semua. Hari ini saya menyatakan dengan resmi
dibukanya Musrembang RKPD tahun 2023 dengan menabung TIFA ini sebanyak 5 kali sebagai tanda dibukanya Musrembang ini secara resmi. Silakan duduk. Terima kasih. Informasi dari Nasution 1 bulan 440.000, jadi ini pemberiannya catur bulan 4 bulan, jadi senilai 1.760.000 kemiskinan ekstrim. Bahwa kemiskinan ekstrim adalah salah satu program pemerintah pusat, dalam hal ini Bapak, demi COVID-19. Nah, meningkatnya angka kemiskinan sehingga Presiden mencanangkan beberapa daerah yang masuk dalam kategori banyaknya masyarakat yang kategori miskin, sehingga dari 34 daerah miskin di Indonesia, salah satunya yaitu Kabupaten Teluk Wondama. Dan kami melalui pemerintah daerah melalui Dinas Sosial menetapkan 2.220 keluarga penerima manfaat, dalam hal ini KPM, untuk menerima bantuan setiap bulannya Rp440.000. Tahun lalu, yaitu bulan Oktober, November, Desember, ditetapkan Rp300.000 per bulan. Tetapi untuk tahun 2022 naik menjadi Rp440.000 per bulan untuk tahun 2022. Nah, ini adalah launching perdana untuk tahun 2022, pemberian bantuan yang akan diserahkan secara simbolis oleh Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati di Kampung Niak. Sebanyak 20 orang KPM, 20 keluarga penerima manfaat, dan secara simbolis akan diserahkan mewakili 2 orang. Oke. Silakan Bapak Bupati, Bapak Wakil. Sayur. Mama sayur mana? Oh ya, mama sayur. Iya, Mama, ini sehubungan dengan program pemerintah yang sudah dijelaskan. Ini ada bantuan untuk Mama Martina Sayuri Tuan Bergati. Mama Yuliana Seba, saya tambahkan penjelasan lagi. Bahwa bantuan ini dimaksudkan untuk membantu Bapak Ibu, Mama, supaya bisa terangkat tadi yang tadi dibilang kemiskinan ekstrim. Karena kemiskinan ekstrim itu diukur dari penghasilan. Mama punya 1 bulan, Mama bisa buang berapa? Di targetkan oleh pemerintah 1 bulan itu Mama punya penghasilan harus 812.000 baru dikatakan tidak miskin. Nah, karena Mama belum bisa menghasilkan uang dalam 1 bulan 812.000, maka dibantu oleh pemerintah 1 bulannya 440.000. Ini 3 bulan, 4 bulan, jadi 1.760.000. Bisa untuk beli garam, susu, nasi, beras. Maaf, bukan nasi dan beras. Ya, beli sabun, baik, kebutuhan keluarga bisa terpenuhi. Saya silakan. Jadi pemerintah bukan buat program kemiskinan, tapi pemerintah menanggulangi kemiskinan ekstrim. Mama terima. Tuhan berkati. Itu dulu. Itu kan?
Iya. Itu pas yang kurang lagi tambah di sini. 750, 760. Coba tukar begitu sekali kan. Lihat ke sini. Mereka begini berfoto. Matanya menghadap ke sini. Baru mama dong menghadap jejer ke depan. Siap, 1, 2, sekali lagi 1, 2, oke. Hadirin disilakan duduk kembali. Dijadikan sebagai tempat singgahan wisata, kita harus hati-hati karena bisa jadi karena sudah ada anoperesnya, ada 1 orang saja kena malaria di sini. Nah, ini tidak ada proses pasien, itu cepat sekali, langsung gitu. Nah itu butuh analis kita tidak punya. Nah, tapi yang beruntung adalah saya harus memberitahukan bahwa 3 tahun, 25, 26, 27 kita dapat sertifikasi dari WHO bahwa kita bebas malaria. Ini yang kita kejar. Bagaimana caranya? 2025 tidak boleh ada kasus lokal dan kasus di bawah 1/1000. Nah, terbersit bahwa kalau kita menyerang kota, terlalu banyak penduduk, mobilitas tinggi, kita akan kewalahan dan akhirnya energinya dan moral teman-teman akan kok sudah bertahun-tahun kita tidak turun-turun. Jadi terbersit. Bagaimana kalau kita serang pulau dulu? Pulau kita kasih putih dulu. Sekarang ini Niap sudah hijau, khususnya kampung Niap, bukan kampung Niap saja, tapi seluruh yang berada wilayah puskesmas Niap itu sudah hijau. Hijau itu artinya di bawah 1. Bagaimana kalau kita putihkan? Tidak ada kasus lokal lagi. Kasus lokal itu ada kasus lokal. Itu kurang lebih sahih, valid. Tapi kalau di luar belum. Tetapi ini 2 tempat yang bisa kita lakukan segera. Jadi kalau ini kita bisa lakukan, Pak Bupati minta izin segera, tetapi dengan perkuat kader, dan kader ini dilatih pertengahan tahun dan sudah mulai langsung bekerja karena dia wajib jalan keliling kampung. Yang kami hormati para insan pers,
Ya, yang kami hormati seluruh hadirin pelaksanaan forum OPD dan hari ini Musrenbang RKPD dapat berjalan dengan baik. Hadirin sekalian yang kami hormati, pada kesempatan penutupan forum OPD dan Musrenbang RKPD, kita akan mendengarkan laporan kegiatan. Hadiri pelaksanaan Musrenbang Kabupaten ini yang biasanya kita laksanakan di Ibu Kota Distrik Gedung Sasana Karya, yang mana dari rumah kita tinggal naik mobil masuk Gedung Sasana Karya, tetapi di sini kita berjalan kaki dari beberapa rumah yang telah kita tempati, bahkan ada OPD-OPD yang menginapnya tidak di Kampung Niap. Tetapi 2 hari ini datang dengan perahu untuk mengikuti pelaksanaan ini. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian yang telah turut berpartisipasi dalam pelaksanaan Musrenbang ini. Tak lupa kami menyampaikan terima kasih pula kepada Bapak Ibu Kepala Distrik yang juga turut hadir di dalam pelaksanaan forum ini. Kepada Kepala Kampung Niap beserta seluruh warga masyarakat Kampung Niap, penghargaan kami yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian atas kesediaan menjadi tuan rumah dan atas pelayanan yang Bapak Ibu berikan kepada kami semua. Kami tidak bisa memberikan apa-apa untuk membalas kebaikan Bapak Ibu sekalian, tetapi sesuai dengan hasil diskusi kami, maka untuk tahun 2023 melalui Dinas Perikanan, lokasi di sebelah kanan saya ini yang ada kolam-kolam ini akan ditata oleh Dinas Perikanan. Dinas Perikanan. Kemudian ada pengelolaan tanaman hortikultura oleh Dinas Pertanian, ada revitalisasi ekosistem pesisir oleh Lingkungan Hidup, dan ada sistem pengelolaan air limbah domestik lingkungan atau MCK oleh Dinas PUPR, dan itu semua akan dilakukan di tahun 2023. Bapak Ibu, sebelum kami mengakhiri laporan pelaksanaan kegiatan, karena tahun ini Distrik Ron khususnya Kampung Niap menjadi tuan rumah pelaksanaan Musrenbang Kabupaten, maka untuk tahun 2023 nantinya dalam rangka pelaksanaan Musrenbang RKPD Musrenbang Kabupaten dalam rangka RKPD 2024 direncanakan dilaksanakan di distrik Ruberpon, dengan pertimbangan bahwa sekian tahun kita sudah lakukan di dalam kota, tahun ini kita bergeser di tengah-tengah. Tahun depan mudah-mudahan Tuhan sayang tidak ada halangan, kita ada di pintu masuk kabupaten. Adapun lokasi kampungnya akan kita diskusikan dengan kepala distrik. Paling terakhir, atas segala kekurangan-kekurangan kami panitia di dalam persiapan sampai dengan pelaksanaan, jikalau itu ada kekurangan-kekurangan di dalam pelayanan kami, maka sebagai manusia kami menyadari tidak luput dari salah. Sudah sepantasnya kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian. Paling terakhir lagi, Bapak Ibu pimpinan OPD yang ada menempati rumah-rumah
baik itu di kampung Niap maupun di kampung tetangganya, jangan lupa kalau pulang nanti tolong tinggalkan ucapan terima kasih kepada pemilik rumah, karena di luar tanggung jawab panitia. Jadi mohon, inilah bagian dari apa yang Bapak Bupati sampaikan. Dekatkan dompet kepada masyarakat, maka jangan sampai pura-pura lupa terus jalan. Tolong tinggalkan ucapan terima kasih kepada tuan rumah yang ditempati. Adapun besarnya kami tidak ini, silakan Bapak Ibu dengan tuan rumah. Itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebih kami mohon maaf. Sekian. Bapak Ibu dong sudah tepuk tangan itu, jadi jangan sampai pura-pura lupa. Makasih, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Jumat tanggal 1 April tahun 2023 bertempat di Balai Kampung Niap Distrik Ron telah diselenggarakan Forum Perangkat Daerah dan Musrembang RKPD Kabupaten Teluk Undama tahun 2023 yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sebagaimana tercantum dalam daftar hadir peserta dalam lampiran 1 berita acara ini. Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan: 1. Sambutan dan arahan yang disampaikan oleh Bapak Bupati Teluk Undama pada pembukaan Forum Perangkat Daerah dan Musrembang RKPD tahun 2023. 2. Pemaparan materi Ketua DPRD Kabupaten Teluk Undama yang disampaikan oleh Ketua Komisi C tentang pokok pikiran DPRD. 3. Tanggapan dan saran peserta pada pleno atau des bidang urusan sebagaimana yang tertuang pada lampiran 2 dan 3. Maka pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 jam 5 sore atau pukul 17.00 waktu Indonesia Timur bertempat di Balai Kampung Niap Distrik Ron, seluruh peserta Forum Perangkat Daerah dan Musrembang Kabupaten Teluk Undama menyepakati ke-1, arah kebijakan pembangunan daerah dan prioritas pembangunan daerah yang disertai beberapa program dan kegiatan prioritas dengan target dan kebutuhan pendanaan sebagai berikut. A. Bidang urusan infrastruktur dan konektivitas dengan prioritas alokasi tanah bandara baru sebesar 10 miliar, jalan lingkar Rumberpon dan Roswar dengan pagu indikatif masih penyesuaian, ruas jalan alternatif ibu kota dengan pagu indikatif masih penyesuaian, penyediaan moda transportasi gratis untuk anak sekolah dan pelaku pasar dengan pagu indikatif masih penyesuaian. B. Bidang ekonomi kerakyatan dengan prioritas penataan pasar Iriati dengan pagu indikatif masih penyesuaian, pengelolaan dan pemanfaatan lahan pekarangan untuk pengembangan komoditas jagung dengan pagu indikatif sebesar 6 miliar rupiah, pengembangan budidaya rumput laut dan perikanan budidaya dengan pagu indikatif masih penyesuaian, pengembangan UMKM melalui pemberian modal usaha dengan pagu indikatif masih penyesuaian, penataan kawasan Bukit Aitumiri dengan pagu indikatif masih penyesuaian. C. Bidang pengembangan kualitas sumber daya manusia, urusan pendidikan, kesehatan, dan aparatur sipil negara, pengadaan guru kontrak sebanyak 100 orang dengan pagu indikatif sebesar 4 miliar rupiah, peningkatan status RSUD dengan tipe D menjadi tipe C dengan pagu indikatif masih penyesuaian, pengembangan sumber daya manusia aparatur sipil negara atau ASN dengan pagu indikatif masih penyesuaian. D. Bidang infrastruktur layanan dasar dan perumahan dengan prioritas pembangunan rumah rakyat tipe 45 permanen sebanyak 100 unit dengan pagu indikatif 20 miliar. Kedua, rancangan
renja perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 berita acara ini. Dengan usulan program dan kegiatan perangkat daerah dan lintas perangkat daerah dengan rincian jumlah program sebanyak 169 program, jumlah kegiatan sebanyak 475 kegiatan, dan jumlah sub kegiatan sebanyak 987 sub kegiatan. Ketiga, berita acara ini beserta lampirannya, lampiran 1, 2, dan 3 merupakan satu kesatuan yang dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan akhir RKPD Kabupaten Teluk Undama tahun 2023. Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya. NIAP 1 April 2022, Kepala BP4D selaku pimpinan sidang Musrembang RKPD Kabupaten Teluk Undama, Dr. Andos Amiruddin, Pembina Utama Muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan Dewan, saya mewakili yang terhormat Bapak Wakil Bupati, yang kami hormati Bapak Kapolres serta yang mewakili, yang kami hormati para asisten Setda, staf ahli, para pimpinan OPD, yang kami hormati para kepala distrik, yang kami hormati kepala kampung NIAP, yang kami hormati Ibu Heni dari UNICEF, yang kami hormati Pak Masong yang setia mendampingi kami, Pak Kapolsek yang kami hormati, dan semua yang hadir pada saat ini yang kami hormati. Saya ingin mengawali penyampaian saya dengan sebaik kalimat seperti begini. Bila mendengar saja mungkin akan lupa. Bila melihat langsung tentu akan merasakan. Bila mengalami secara langsung tentu akan ada analisa untuk sebuah tindakan nyata. Ibu bapak sekalian yang kami hormati, itu hal yang hari ini terjadi di NIAP dan telah dilakukan oleh kita semua yang hadir hari ini di NIAP, kemarin dan hari ini di NIAP untuk pelaksanaan forum OPD dan Musrembang RKPD. Sejak kemarin kita telah mendengarkan bersama-sama penyampaian dari Kepala Bapeda tentang skenario pendapatan dan prediksi-prediksinya. Kemudian ini tadi saya telepon orang Telkomsel, jadi mereka baru hidupkan 4G, jadi barang ini dia bunyi nih. Dia tutup dari pagi untuk Bapak Distrik, mereka bisa hikon tapi tetap pindah juga ke tadi ke YD terus ke ini ya, maaf saya potong ya, ke Indai baru bisa ya. Nah ini kondisi ini yang tadi saya maksud. Kalau mengalami bisa langsung merasakan itu. Ya. Kemudian dari Kepala Bapeda, Kepala BPKT, kemudian dari Bapak Pimpinan Dewan, dan kami sendiri kemarin dan hari ini, tentunya dalam diskusi-diskusi juga semuanya telah membahas hal-hal yang penting bagi daerah ini, yang tadi sudah kita dengar bersama laporan Kepala Bapeda, Kepala BPKT selaku penyelenggara, bahwa ada sejumlah program, kegiatan dan subkegiatan yang sudah disepakati hari ini, dan ada beberapa yang tentunya akan ditindaklanjuti dalam pembahasan-pembahasan yang lebih detail lagi, tentunya akan disesuaikan dengan urgenitas dari program itu sendiri, tetapi juga dengan ketersediaan anggaran bagi daerah ini yang
kemarin kita ada diskusi dan tadi lagi saya ada munculkan lagi apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala BPN 4D. Angka 761 itu angka di luar DAK ya Pak Kepala BPN 4D. Dan oleh karena itu ini bulan-bulan di mana dilakukan rekon-rekonnya, kalau tidak salah rekon-rekon DAK. Ya saya berharap bersama Wakil Bupati kami berharap para pimpinan OPD yang memiliki keterkaitan dengan dana DAK agar lebih serius melakukan kegiatan-kegiatan rekon sehingga kita bisa didukung oleh dana-dana dari luar, di luar dana perimbangan, dana transfer umum dan pendapatan hasil daerah ya, dana perimbangan dan lain-lain, supaya bisa membantu meringankan beban daerah kita, karena tadi kita dengar laporan total sekitar 1 triliun lebih. Gitu. Saya optimis kalau kita bisa di angka 700 kalau kita berupaya di luar dana itu pasti bisa ya, karena pernah kita mencapai di angka tahun 2020 pernah mencapai angka itu. Yang penting mari kita sama-sama serius. Saya himbau sekali lagi para pimpinan OPD, mari sama-sama di bawah koordinasi Bapeda. Di dalam undang-undang pemerintahan daerah, di daerah itu selain Sekda, Bapeda punya fungsi koordinasi. Jadi selain selain Bapak Sekda, Bapeda memiliki fungsi untuk melakukan koordinasi perencanaan dengan semua pimpinan OPD. Oleh karena itu, saya himbau untuk semua lakukan koordinasi dengan Bapeda. Kenapa harus Bapeda? Sebab mekanisme perencanaan dari bawah ini akan berjalan sesuai dengan jadwal perencanaan yang ada. Dan apa yang kita usulkan, apa yang nanti kita bawa supaya nanti kita lakukan langkah-langkah itu sehingga meringankan beban-beban kita, terutama dalam hal bagaimana pendapatan daerah, baik dana perimbangan dan dana
dia membawa beberapa LSM dari luar negeri. Ya kan begitu pariwisata ya. Mereka
Tangan pengasihanmu, Engkau mau memberkatinya, supaya dapat berguna untuk Kabupaten Teluk Gundama ini. Berikan kesehatan, berikan umur-umur yang panjang, sehingga tugas yang Engkau percayakan kepada mereka ini, hikmat surgawi bagi mereka, supaya hamba-hamba ini bekerja setia dan jujur, rendah hati, dan merakyat, supaya warga masyarakat yang ada di kampung Gundama atau Teluk Gundama ini dapat diarahkan untuk selalu berpartisipasi di dalam program pembangunan. Untuk itu ya Tuhan, hikmat-Mu senantiasa Engkau limpahkan kepada mereka. Lebih khusus Bapak Bupati dan Wakil Bupati, hikmat yang Engkau berikan kepada Raja Salomo, Engkau menyatakan itu di tengah-tengah pekerjaan mereka berdua, supaya mereka memimpin Gundama ini ke arah yang Tuhan kehendaki. Akhirnya, maka sia-sia, tapi Tuhan selalu ada campur tangan di dalamnya, sehingga apa yang mereka lakukan boleh dapat berguna bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Teluk Gundama ini. Berikan kesehatan dan berkati mereka di dalam segala usahanya. Berikan umur yang panjang, sehingga tugas yang Engkau amanatkan ke atas pundak Bapak Ibu ini, mereka boleh laksanakan oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Inilah harapan daripada kami. Begitu juga sebelum Bapak-Bapak meninggalkan tempat ini, Engkau yang berkuasa atas alam, laut, dan segala isinya, berikan lautan yang teduh bagi mereka, supaya mereka pulang dengan selamat, bertemu dengan keluarganya di tempat tugas mereka. Ampuni kami segala salah dosa kami, dan dengan hanya di dalam Yesus kami boleh berdoa kepada Allah Bapa di dalam kekudusan-Mu di surga. Haleluya. Amin. Yang sudah membawakan doa penutup. Kata tokoh pendidikan di tanah Papua, yaitu ISKN, barang siapa yang bekerja dengan setia, jujur, dan dengar-dengaran di atas tanah ini, ia akan berjalan dari satu tanda heran ke tanda heran yang lainnya. Demikianlah kebersamaan kita selama kurang lebih 2 hari untuk mengikuti Forum OPD dan Musrenbang RKPD Kabupaten Teluk Gundama tahun 2023. Semua yang kita lakukan tentunya untuk kemajuan Kabupaten tercinta Teluk Gundama. Sampai jumpa di Forum OPD dan Musrenbang RKPD untuk tahun 2023 di Distrik Rumberpon. Terima kasih untuk kebersamaan kita di sini. Sekali lagi terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.